Setelah relokasi PKL, aura Malioboro jadi beda dan sepi. Meski jarang melintasi kawasan Malioboro, setidaknya 1 atau 2 kali sebulan Linda 31 melewati kawasan yang populer dengan pedagang kaki 5 PKL itu. Itu pun, hanya jika ada perlu berkunjung. Misalnya, ke Pasar Beringharjo, mencari barang lainnya di Malioboro, atau pergi bersama keluarga. Alasannya, lalu lintas di kawasan yang kerap jadi destinasi wisata para pelancong itu kerap macet. Sebagai warga lokal, aku lebih milih untuk tidak lewat Malioboro apalagi weekend, karena pasti macet banget, kata perempuan bernama lengkap Venantia Melinda. Meski begitu, Linda mengaku sudah mengintip kawasan tersebut pasca PKL Malioboro direlokasi. Seperti diketahui, mulai tanggal 1 Februari tahun 2022, PKL Malioboro direlokasi ke tempat baru dalam rangka penataan kawasan. Lokasi baru para PKL ada di Teras Malioboro 1 dan 2. Teras Malioboro 1 berlokasi di ex-gedung bioskop Indra, sementara Teras Malioboro 2 berlokasi di ex-kantor Dinas Pariwisata DIY. Linda merasa kawasan lama PKL kini terasa sepi dan aura Malioboro yang khas dengan deretan PKL-nya kini sudah tak lagi terasa. Kemarin terakhir lewat ke sana abis relokasi, kesannya sepi. Auranya beda sama Malioboro sebelumnya, tuturnya. Salah satu yang dirindukan perempuan yang tinggal di Jalan Kaliurang itu adalah sate gajih yang biasa ditemukan di depan Pasar Beringharjo. Itu kan ikut dipindah, ikut relokasi. Jadi enggak tahu kalau mau nyari sate gajih kemana. Sama yang jual bakpia kan dipindah juga, jadi agak susah nyarinya. Dulu kan lewat, turun, beli. Sekarang harus nyari tahu, belum tahu lokasinya di mana, ucap Linda. Sementara Elise Dwi Ratnasari, yang pernah berkuliah sekitar 5 tahun di Yogyakarta, juga merasa daya tarik Malioboro berkurang karena pindahnya para PKL. Sebab, selama ini, para PKL yang menjajakan cenderamata, pernak-pernik, serta kuliner khas Yogyakarta itu adalah yang paling dicari oleh para pengunjung Malioboro, termasuk para wisatawan. Elise merasa bakal merindukan suara para PKL yang bersahut-sahutan saat melintasi area tersebut dan momen tawar-menawar harga dengan pedagang. Saya rasa daya tarik Malioboro itu ya PKL-nya. Jalan-jalan kurang lengkap, sih, tanpa suara penjual nawarin dagangan, tawar-menawar pembeli dan penjual, terus ada yang jual makanan juga. Bisa banget buat cari pengganjal perut, katanya. Suasana Malioboro yang berubah bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian masyarakat terkait relokasi PKL. Hal lain yang juga disoroti adalah relokasi yang terkesan minim persiapan. Febriansyah Triprasetyo, 28 misalnya, memahami jika proses relokasi akan selalu memunculkan pro dan kontra. Namun, relokasi PKL Malioboro ini menurutnya terlihat kurang persiapan dan sosialisasi. Ini terlihat misalnya dari kondisi teras Malioboro 1 dan 2 yang tampak kurang layak dan sempat disorot oleh berbagai media. Meski belum sempat berkunjung ke lokasi baru PKL, tapi Febri menyimaknya dari pemberitaan dan cerita dari teman. Dari Pemprov kesannya juga kurang persiapan dan sosialisasi. Kondisi teras 1 dan teras 2, dari beberapa pemberitaan juga kurang proper, ucapnya. Laki-laki yang 23 tahun tinggal di Barat Pasar Ngasem itu mengkhawatirkan, jika tidak dipersiapkan dengan baik, situasi ini bakal membuat para pedagang sepi pembeli ke depannya. Menurutku awalnya, mungkin, bakal ada yang datang ke sana, tapi lama-lama akan sepi, lanjut Febri. Senada, Linda juga melihat relokasi PKL Malioboro terkesan terburu-buru. Padahal, kata dia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sempat mengungkapkan sudah ingin melakukan relokasi sejak 18 tahun lalu. Kalau dari belasan tahun lalu Sultan sudah punya rencana mindah PKL, harusnya pemerintah DIY sudah punya gambaran matang buat relokasi ini. Sekarang kan kesannya kayak belum siap, belum matang, ungkapnya. Terima kasih semua yang sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa